Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-13, yaitu kita akan membahas materi tentang algoritma pencarian. Outline dari materi yang akan kita bahas itu tidak banyak ya, ada dua. Yang pertama itu algoritma pencarian menggunakan metode sekuensial dan algoritma dengan metode pencarian biner. Oke, selanjutnya definisi dari pencarian atau searching. Di sini ada dua ya, secara abstrak dan secara umum. Nah, secara abstrak pencarian itu merupakan sebuah proses menentukan apakah sebuah elemen dengan nilai tertentu merupakan anggota dari suatu himpunan tertentu. Misalkan himpunan tertentu itu berupa array dan kita ingin mencari satu buah elemen dengan nilai tertentu apakah ada di dalam array tersebut. Kemudian secara umum pencarian itu dapat dikatakan bahwa sebuah usaha menemukan record atau rekaman ya dalam suatu koleksi dari kumpulan record yang memiliki nilai kunci atau key value, atau record-record ini di dalam sebuah koleksi yang mana key value-nya memenuhi beberapa kriteria, misalnya termasuk dalam sebuah rentang nilai tertentu. Nah, untuk rentang nilai tertentu itu misalkan kita ingin mencari suatu nilai mahasiswa ya, misalnya kita ingin mencari suatu nilai dari rentang 70 sampai 90 seperti itu. Jadi dia tidak mesti tepat di angka tertentu, tetapi bisa dalam bentuk rentang nilai. Oke, berikutnya yaitu metode pencarian secara sekuensial. Nah, pencarian secara sekuensial ini sering disebut juga dengan pencarian linear. Nah, algoritma ini merupakan algoritma pencarian paling sederhana, namun kurang efisien pada data yang besar. Untuk cara kerjanya yaitu dengan memeriksa setiap elemen pada suatu array secara sekuensial, secara tahap demi tahap ya, mulai dari elemen pertama, elemen pada indeks 0 gitu ya, hingga k-nya itu hingga k elemen ditemukan, hingga data yang dicari itu ditemukan atau mencapai akhir dari elemen array kalau datanya tidak ada di dalam array ya, atau tidak ditemukan. Nah, algoritma ini karena dia linear ya, jadi dia memiliki kompleksitas waktu O n, dimana kasus terburuknya misalnya kita memiliki array dengan ukuran 100 dan data yang kita cari kebetulan berada pada indeks ke 100 itu, maka dia akan melakukan perulangan sebanyak lebih kurang 100 kali seperti itu. Maka itulah kenapa dia kompleksitas waktunya adalah O n. Untuk contoh, misalnya sebuah array dengan tipe data int dengan variabel a dan nilainya yaitu 22, 33, 44 dan seterusnya hingga 99. Jika kita ingin mencari bilangan 44 dalam array tersebut, maka proses yang terjadi yang pertama kali kita mencari yaitu yang pertama dari array indeks ke 0 ya, array indeks ke 0 yaitu 22. Nah, kemudian kita cocokkan dengan bilangan yang akan dicari. Kita cocokkan dengan 44 ini. Jika tidak sama, maka mencari ke indeks berikutnya. Ya, seperti itu seterusnya ya. Itu yang tahap kedua kita cari di indeks ke-1, yaitu nilainya adalah 33, masih tidak sama. Kemudian pada array indeks kedua 44 barulah dia ketemu ya. Ternyata bilangan yang kita cari ada di indeks kedua, maka kita keluar dari looping pencarian dan mengembalikan nilai 2 ini. Seperti itu. Oke, berikut ini merupakan contoh kode menggunakan Java dari pencarian menggunakan metode sekuensial.
Di sini metode sekuensialnya berada pada metode static int ya, share ini, dengan parameternya ada dua ya. Parameter yang pertama ini berupa array dengan tipe data int untuk array yang ingin kita cari di dalamnya. Kemudian ada int x yang merupakan nilai suatu elemen yang ingin kita cari. Nah, di dalamnya itu sangat sederhana ya. Itu ada suatu perolangan di mana perolangan ini dimulai dari i sama dengan 0 hingga i kurang dari panjang dari array ya. Nah, kemudian selama perolangan ini, jika di dalam array dengan indeks ke i sama dengan x sama dengan apa yang kita cari, maka dia akan return i atau keluar dari perolangan tersebut. Nah, bagaimana jika dia tidak ketemu di dalam array, maka dia akan melakukan perulangan sampai akhir dan mereturn nilai -1. -1 ini merupakan representasi jika nilainya atau value yang ingin kita cari tidak ditemukan. Nah, -1 ini jika tidak ditemukan. Nah, oke. Nah, untuk percobaannya yaitu yang pertama ini ya. Kita bikin suatu array dengan tipe data int seperti contoh sebelumnya ya, 22 hingga 99 ini. Nah, kemudian untuk yang print out yang pertama yaitu kita mencari 44. Nah, dimana 44 ini berada pada indeks yang pertama dicari ke 22, terus di 33 dan 44 ketemu di sini, yaitu indeks kedua ya. Indeks kedua sudah benar. Kemudian yang kedua ini yaitu mencari nilai 50 tidak ada di dalam array ya, sehingga perulangannya sebenarnya perulangannya sampai akhir di sini ya. Kemudian mengembalikan nilai -1 ini, -1. Kemudian seterusnya 77 ya. 77 ini berada pada indeks kelima ya, benar. Kemudian 100 tidak ada di dalam array, maka mengembalikan nilai -1. Gampang ya kalau untuk linear ini. Mungkin ada pertanyaan, silahkan nanti diajukan di WA. Berikutnya adalah algoritma pencarian biner atau metode pencarian biner, yaitu pencarian yang digunakan untuk pencarian melalui sekuen atau array yang terurut. Lebih efisien daripada pencarian secara sekuensial, namun syaratnya yaitu data harus dalam keadaan terurut terlebih dahulu. Nah, bagaimana jika data tidak terurut? Maka kita terlebih dahulu menggunakan algoritma pengurutan yang sudah juga kita pelajari pada materi-materi sebelumnya. Nah, algoritma ini secara berulang membagi array ke dalam dua sub-array untuk setiap tahap pencarian. Nah, cara kerjanya seperti divide and conquer ya. Jadi datanya itu dibagi-bagi dua ya, sehingga memiliki kompleksitas waktu O log n. Berikutnya yaitu algoritma dari binary search ya. Yang pertama, data diambil dari posisi 1 sampai posisi ke n atau sehingga posisi akhir dari elemen array atau panjang dari array. Kemudian cari posisi tengah dengan rumus posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2.
Nah, kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data yang di tengah. Jadi setelah kita mendapatkan data posisi tengah dari array, maka value dari indeks di tengah itu dibandingkan dengan data yang ingin kita cari. Nah, ada tiga kemungkinan, apakah sama atau lebih kecil atau datanya lebih besar yang kita dapatkan dari di tengah itu. Jika datanya lebih besar, maka proses pencarian berikutnya itu dicari dengan posisi awal adalah posisi tengah ditambah 1. Jadi posisi awalnya itu kita ganti menjadi posisi tengah ditambah 1. Nah, kalau jika dia lebih kecil, maka proses pencarian dicari dengan posisi akhir adalah posisi tengah. Nah, seandainya jika datanya sama, berarti ya sudah ketemu ya, datanya berarti ketemu, seperti itu. Oke, binary search ini dapat kita analogikan dengan pencarian halaman pada sebuah buku ya. Misalnya ada buku ya, ada buku dengan halaman dengan 100 halaman ya, 100 halaman. Nah, kita ingin mencari halaman 25. Cari halaman 25. Nah, secara intuitif yang kita lakukan adalah membuka di tengah-tengah halaman ini, di tengah-tengah halaman buku ini, sehingga bukunya jadi terbuka ya, seperti ini. Nah, dia kebetulan di tengah-tengah, maka dia halaman 50 dan 51. Nah, 50 ini apakah dia sama dengan 25? Tentu tidak ya. Apakah dia lebih besar dari 25? Benar, dia 50 ini lebih besar dari 25, sehingga berlaku tadi kalau dia lebih besar, maka posisi akhir elemen akhir sama dengan pertengahan. Nah, maksudnya apa? Sehingga kita memperkecil pencarian kita. Kita abaikan halaman 51 hingga 100. Ini kita singkirkan dulu, maka kita perkecil skop pencarian kita dari 1 hingga akhirnya sudah menjadi pertengahan ya, 1 sampai 50. Nah, dari 1 sampai 50 ini kita cari lagi di tengah-tengahnya sini. Tengah-tengahnya sini kira-kira misalnya dia langsung ketemu 25 misalnya, 25. Nah, maka langsung ketemu halaman 25 di tengah-tengah ini. Maka pencarian dihentikan. Nah, ini artinya apa? Untuk mencari dengan menggunakan binary ini sangat efisien karena dia log n tadi ya. Kita mencari dari 100 halaman. Untuk mencari halaman 25 cukup dengan 2 kali iterasi ya. Bagi 2 ketemu 50, bagi 2 ketemu 25 ini. Nah, bandingkan dengan yang sekuensial tadi. Sekuensial tadi kita mencari halaman 25 dari 100 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 hingga 100. Ini 25 kira-kira di sini ya. Hingga ada 25 kali iterasi baru dia ketemu dengan nilai 25 ini. Nah, jadi itulah perbandingannya. Oke, ini berikut ini adalah contoh implementasi menggunakan bahasa Java ya. Nah, contohnya ini sama seperti sekuensial, yang membedakannya itu adalah bagian ini ya, bagian fungsi atau metode yang menggunakan binary ini. Nah, di sini dimulai dari menentukan
posisi awal yaitu 0 ya. Posisi awal adalah 0 dan posisi akhir adalah panjang dari sebuah array. Nah, di sini arraynya sudah kita definisikan di method main, itu array yang sama, yaitu panjangnya adalah 8 ya. Jadi bisa kita tulis saja di sini bahwa panjangnya nilai akhir itu adalah 8 seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan misalnya ya, ini kita ingin mencari nilai 44 ini ya, 44. Kemudian selama awal kurang dari akhir, nah sekarang kan posisi awal adalah 0, 0 kurang dari 8, maka lakukan perulangan ya, lakukan perulangan dengan menentukan nilai i ini adalah nilai tengahnya, yaitu dengan rumus awal ditambah akhir dibagi 2. Nah, awal tambah akhir bagi 2 adalah, misalnya kita tulis 0 ditambah 8 dibagi 2 gitu ya. Hasilnya adalah 4. Sehingga i ini adalah 4, maka kita cari di dalam array ini a ke indeks ke i. Berarti yang indeksnya 4 yaitu adalah 66 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 66. Kita cocokkan 66 ini dengan 44. Ternyata dia lebih besar daripada 44. Nah, di sini jika dia lebih besar, maka dia masuk ke sini. Kalau yang kedua, yang opsi pertama ini atau statement percabangan yang pertama ini, jika dia sama maka kembalikan nilai i ke i, ketemu ya. Berarti kalau jika tidak, jika dia lebih kecil maka awal sama dengan i tambah 1. Nah, karena dia lebih besar maka dia masuk ke percabangan yang else ini, yaitu akhir sama dengan i. Maka posisi akhir yang tadinya 8 kita rubah jadi i, yang mana i itu adalah 4, maka sekarang posisi akhir adalah 4. Nah, iterasi kedua kita lanjutkan lagi. Kita tentukan nilai mid-nya, karena sekarang posisi akhirnya 4, maka awal ditambah 4, 0 ditambah 4 dibagi 2 gitu ya. Dibagi 2, maka hasilnya adalah 2. Kita lihat lagi indeks kedua ini ya, yaitu 0, 1, 2, 4, 4. Nah, kita cocokkan, ternyata cocok dan ketemu, maka kembalikan nilai ke i, yaitu 2 ini. Maka hasilnya di sini outputnya 2 sudah benar ya, seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya 50 seperti itu juga, dia tidak ditemukan ya. Hingga awal ini sudah sama dengan akhir, dia juga tidak menemukan, maka dia membalikan nilai min 1. Dan yang berikutnya 77 ini posisi 5 ya, 100 min 1. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan ajukan via WA. Oke, untuk materi pencarian dengan metode sekuensial dan metode pencarian biner kita cukupkan sampai di sini. Silakan kerjakan tugas sama seperti sebelumnya ya, dipahami dan kerjakan implementasi dari kode yang sudah kita pelajari tadi, kemudian upload pada e-learning. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.